Selamat malam Digitech Mania, kembali Digitech Channel hadir untuk Anda dan spesial hari ini tim Digitech Channel akan membahas tentang PC Games. Pasti di antara Digitech Mania sekalian merupakan penggemar games, bukan? Game merupakan permainan di mana maksud permainan tersebut lebih merujuk sebagai kelincahan intelektual atau intellectual playability. Game sendiri diartikan sebagai arena keputusan untuk player atau pemain beraksi, di mana target-target yang harus dicapai. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Nah, pada saat ini perkembangan game sangat cepat, ditandai dengan para pengelola industri game berlomba-lomba untuk menciptakan game yang lebih mendekati nyata, real, dan tentunya menarik bagi para pemainnya. Sehingga game bukan hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang, melainkan sebuah cara untuk meningkatkan kreativitas dan tingkat intelektual penggunanya. Industri game yang masih berdiri kokoh hingga saat ini memegang dua pasar besar, yaitu video game dan game komputer. Game komputer memang lebih banyak item judulnya karena memang perangkat standar hampir semua game produksi pihak ketiga bisa dimainkan di PC. Game komputer memang lebih banyak item judulnya karena dengan perangkat standar hampir semua game produksi pihak ketiga bisa dimainkan di PC. Sedangkan untuk pasar video game didominasi oleh Sony dengan PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable atau PSP, dan yang terbaru PlayStation 3. Sangat drastis sekali ya perkembangannya. Jadi dalam artian ketika mungkin 5 tahun yang lalu game hanya masih didominasi oleh game-game yang nggak terlalu berat, dalam artian hanya berupa game dari Nintendo atau mungkin PlayStation. Sekarang ini sudah sangat, perkembangannya sudah sangat-sangat maju sekali karena game komputer saat ini sudah melalui proses yang sangat bagus sehingga hasil output gamenya itu sudah sangat bagus sekali, sehingga boleh dibilang game yang dijalankan saat ini itu sudah seperti film, dalam artian secara grafik visual itu sudah sangat nyata, bahkan mungkin mendekati real, seperti itu perkembangannya. Untuk perbedaan yang mendasar atau perbedaan yang menarik antara video game dengan game komputer yang dapat disimpulkan diantaranya adalah seperti ini. Untuk perkembangan game komputer itu di samping mempengaruhi daripada nanti perkembangan hardware sendiri, juga mempengaruhi daripada ini nanti penjualan daripada hardware komputer. Dalam artian kalau game komputer itu perkembangannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan video game. Sebagai contoh, untuk satu judul game misalnya Call of Duty atau mungkin Pro Evolution Soccer, hampir tiap tahun itu nanti pasti keluar seri barunya, sehingga hal ini akan mempengaruhi daripada pabrikan komponen komputer untuk selalu berlomba-lomba menciptakan produk yang nantinya bisa mensupport daripada kebutuhan game tersebut. Beda dengan seperti yang di video game misalnya kayak Nintendo atau PS, itu kan mereka lebih cenderungnya tidak terlalu cepat perkembangannya. Kalau di tempat kita, berhubung kita itu basically-nya di komputer, secara otomatis peminatnya hampir boleh dibilang 90% itu di game komputer. Mustahil sebuah PC kalah canggih dibandingkan dengan game konsol karena semua game konsol diciptakan di PC. Saat ini teknologi video card untuk PC lagi-lagi telah jauh di atas kecanggihan teknologi game konsol terbaru. Untuk kelebihannya game komputer itu lebih fleksibel, dalam artian mungkin jikalau kita sudah punya hardware komputer yang sudah mumpuni untuk game, sebagai contoh yang seperti di belakang saya ini, kita pingin game yang model bagaimanapun juga kita tinggal install saja. Jadi di samping itu pun kalau misalnya kita punya hardware komputer yang mumpuni, itu nggak cuma melulu buat game. Jadi kalau misalnya kita perlu kebutuhan untuk desain grafis, mungkin untuk kebutuhan
video editing dan lain sebagainya, komputer bisa memberikan fasilitas tersebut. Beda dengan yang video game atau mungkin konsol atau mungkin Nintendo Wi-Fi atau yang apa yang tidak dimiliki oleh yaitu konsol video game. Video game selama ini yang saya ketahui pendominasi vendor untuk gamenya Nintendo ya, Nintendo itu cukup banyak. Nintendo sama Sony ya, Sony dengan produk PlayStation-nya itu cukup banyak peminatnya juga sih. Di Sitek Mania, kini game komputer telah berkembang ke arah network multimedia game di mana banyak pemain dari lokasi yang saling berjauhan berinteraksi satu sama lain dan secara real time dengan satu jaringan komputer. Sebut saja misalnya Counter-Strike, sebuah game 3D multiplayer, mengambil tema simulasi taktik pertempuran yang terinspirasi dari pertempuran antara teroris dengan polisi. Warcraft series yang dulu hanya sebuah game offline, kini sudah menjadi game online terbaik di dunia dengan judul game World of Warcraft, di mana game tersebut bertipe MMORPG atau Multiple Massive Online Role-Playing Game. Selain itu ada Dota, Defense of Tower Ascent, di mana game ini mengasah skill para user untuk bisa mengatur hero dan mempertahankan base-nya. Jadi untuk network multimedia game dalam artian yang kita kita ambil akar bahasanya sendiri. Kalau untuk network itu sendiri kan jaringan. Jadi network multimedia game dalam artian dengan kata lugasnya atau bahasa sederhananya yaitu game online atau sebuah game yang dijalankan secara online, dalam artian kita bisa menjalankan game tersebut dengan adanya fasilitas internet provider. Jadi dalam hal ini game-game tersebut bisa jalan karena adanya instalasi internet seperti itu. Untuk contoh game online yang banyak dipakai di saat ini diantaranya yaitu Point Blank, kemudian ada Dota, Seal Online, Ragnarok, kemudian ada lagi Run Online, Atlantika, dan lain sebagainya. Untuk mungkin rekan-rekan maupun teman-teman yang biasa mungkin menghabiskan waktu di internet cafe maupun di game center pasti sudah pada tahu untuk jenis-jenis game saat ini. Pengertian video card yang dalam bahasa Indonesia disebut kartu video atau dikenal sebagai kartu layar, kartu grafis atau adaptor grafis menurut Wikipedia bahasa Inggris adalah satu kartu ekspansi yang menghasilkan output gambar yang ditampilkan. Berbagai fungsi yang ditawarkan oleh kartu memori kebanyakan seperti rendering percepatan adegan 3D dan grafis 2D, TV output, MPEG-2, MPEG-4 decoding atau kemampuan untuk menghubungkan beberapa monitor. Perangkat keras kartu grafis ini sering diintegrasikan ke dalam motherboard, namun beberapa jenis motherboard modern juga telah menyediakan port ekspansi untuk tambahan kartu video. Dalam konfigurasi ini kadang-kadang disebut dengan pengontrol video atau graphic controller. Untuk perkembangan graphic card di dalam komputer itu juga sangat pesat sekali, dalam artian dalam 1 tahun itu bisa saja terjadi perubahan seri itu sampai 3-4 kali. Dalam artian mungkin awal tahun ada seri ini keluar, nanti pertengahan tahun sudah keluar seri baru lagi dengan yang seri kemarin sudah discontinue atau ditinggalkan, nanti akhir tahun akan keluar seri baru lagi. Hal ini dipicu oleh adanya juga kembali lagi persaingan di antara dua vendor, karena pada dasarnya VGA itu ada dua versi, yang dari Nvidia GeForce seperti ini sama yang Radeon. Radeon itu juga merupakan salah satu sub produknya dari prosesor AMD. Jadi dengan adanya persaingan dua vendor ini, maka perkembangannya akan selalu bersaing ketat untuk bisa menghasilkan daripada produk yang maksimal. Nama Nintendo bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris berarti Live Luck to Heaven. Nama Nintendo sendiri sebenarnya terasa lebih pas sebelum mereka bergelut di bidang video games. Pada tahun 1889 telah membuka usaha kartu permainan Jepang yang disebut Hanafuda dengan desain gambar-gambar bunga.